Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Nikodemus bertemu dengan Yesus. Namun sebelum saya menceritakan tentang Nikodemus bertemu dengan Yesus, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, di situ menceritakan atau mengisahkan seorang Farisi yang bernama Nikodemus yang kemudian dia bertemu dengan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Nikodemus adalah orang Farisi yang juga menjadi salah satu pemimpin agama Yahudi atau anggota mahkamah agama ketika itu, yang dikenal dengan sebuah atau sebutan Sanhedrin. Nah, karena bangsa Israel adalah bangsa yang berlandaskan kepada hukum Taurat, dan pada waktu itu memang tidak ada lagi raja bagi bangsa Israel, maka pemimpin agama Yahudi atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Nah, pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat membenci keberadaan Yesus Kristus dan menganggap bahwa apa yang Kristus lakukan bertentangan dengan hukum Taurat. Karena itu mereka berusaha mencari-cari kesalahannya, bahkan berencana untuk membunuhnya. Namun berbeda dengan seorang Farisi ahli Taurat yang bernama Nikodemus. Nikodemus itu punya pemikiran yang berbeda dengan orang-orang lain. Bahkan Nikodemus secara diam-diam kemudian dia bertemu dengan Yesus dan kemudian berbicara kepada Yesus tentang hidup baru, tentang dilahirkan kembali, saudara. Nikodemus belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, secara manusia buat Nikodemus itu bertemu dengan Yesus adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa. Kenapa? Karena teman-temannya menentang keberadaan Yesus Kristus, teman-temannya tidak suka dengan Yesus Kristus. Tetapi Nikodemus justru dia diam-diam bertemu dengan Yesus dan kemudian berdialog, berdiskusi dengan Yesus, saudara. Nah, dari cerita ini, dari peristiwa ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini ada satu pesan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, paling tidak ada dua pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang peristiwa atau kisah yang dialami oleh Nikodemus atau pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pelajaran yang pertama, saudara, yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita yang saya dapatkan saat ini adalah bahwa Nikodemus adalah orang yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Seorang Nikodemus seharusnya dia tidak bertemu dengan Yesus. Mungkin orang akan berkata, gengsi dong ketemu dengan Yesus. Yesus itu siapa? Dia bukan siapa-siapa menurut pemikiran orang-orang Farisi ketika itu. Sehingga mereka mengecilkan Yesus, sehingga mereka menghina Yesus, mereka mengolok-olok Yesus, mereka membenci kepada Yesus. Tetapi Nikodemus punya pemikiran yang berbeda, saudara. Dia justru bertemu dengan Yesus. Dia merendahkan hatinya hanya untuk mau belajar kepada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mau memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, saya percaya kita mau belajar kepada Yesus Kristus, belajar tentang firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, saya percaya saudara, kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Kenapa? Karena kita belajar kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua, saudaraku, yang saya dapat dan firman Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah bahwa Nikodemus itu memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang-orang Farisi yang lain, saudara. Ini yang luar biasa. Nikodemus punya cara pandang yang berbeda dengan orang-orang lain, saudara. Orang lain melihat bahwa Yesus itu sebagai ancaman,
Tetapi Nikodemus melihat sebagai kesempatan untuk belajar kebenaran bersama dengan Yesus. Orang lain melihat bahwa Yesus itu sebuah ancaman di dalam dirinya. Tetapi Nikodemus melihat itu adalah sebuah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran yang didapat dari Yesus Kristus. Orang lain melihat bahwa ajaran Yesus itu bertentangan dengan hukum Taurat. Namun Nikodemus melihat Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah yang mengajarkan kebenaran yang hakiki. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, cara pandang kita menentukan sikap hidup kita. Cara pandang kita menentukan masa depan kita. Cara pandang kita menentukan sukses hidup saudara. Maka itu saudaraku, miliki cara pandang yang baik, miliki cara pandang yang positif. Kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang punya cara pandang yang negatif tentang kejadian, tentang peristiwa hari-hari ini yang sedang kita alami saudara. Tetapi kita nggak perlu ikut-ikutan punya cara pandang yang negatif terhadap situasi, terhadap keadaan yang terjadi. Kita harus punya cara pandang yang positif di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang memiliki cara pandang yang positif, orang-orang itulah yang akan memiliki masa depan di hadapan Tuhan. Kita semua mengalami hal yang sulit, kita semua mengalami hal yang susah, kita semua menghadapi tantangan yang sama hari-hari ini. Tapi kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa yang sanggup mengubah seluruh kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, miliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Nikodemus, supaya kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, miliki cara pandang yang positif. Karena cara pandang kita menentukan sikap hidup kita. Cara pandang kita menentukan langkah hidup kita ke depan. Cara pandang kita menentukan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat, Indonesia menang, Tuhan Yesus